What's up guys, kembali lagi di Dari Tadi Official. Kalau nggak dari tadi, ya dari kemarin. Kembali lagi dengan saya, Firman. Kali ini kita akan ngobrol santai di saham Sido Muncul dengan kode saham Sido. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasi buat dapat update terbaru saya. Oke, kali ini kita akan ngobrol santai, nggak usah dibawa serius, tapi ini harus serius. Gimana ya guys ya? Dibikin santai aja lah. Nah, jadi ini adalah apa namanya logo dari Sido Muncul, PT Industri Jamu Sido Muncul. Ya, seperti ini. Ada anak kecil, ada apa namanya? Nah, ada ibu seperti RA Kartini ya. Pakai baju seperti ini tradisional banget, dengan ada apa namanya wadahnya, ada tumbukan buat ngancurin bumbu, membuat jamu ya. Ada deplok, istilahnya deploknya sudah muncul. Jadi untuk profil singkat Sido Muncul ini dia bergerak di bidang industri medis ya, ada farmasinya juga, herbal, kosmetik, makanan, minuman, kesehatan ya, perdagangan, serta transportasi darat dan jasa. Untuk kantor di Semarang, Jawa Tengah. Di sini teman-teman ada yang udah pernah main-main ke kantornya Sido Muncul, bisa sharing di kolom komentar guys. Bisa sharing di kolom komentar. Gimana sih kantornya, terus gimana sih sistem karyawannya seperti apa, entah itu ramah atau galak-galak. Bisa share di kolom komentar guys ya. Yang pertama kita analisa di teknikal dulu. Dalam satu terakhir, kondisi saham ada di warna merah sesuai pointer saya ini, warna merah. Ada penurunan sekitar 7% dalam satu tahun terakhir. Ya, sekitar turun 75 per lembar saham. Tentu ini juga sebagai dasar kita untuk mengambil sebuah keputusan, entah itu kita buy or no, itu semua pilihan ada di pilihan Anda. Jadi kita lihat di satu tahun terakhir ada penurunan sebesar 7,73% dengan warna merah. Kita lihat di 5 tahun terakhir ada kenaikan sebesar 161,5%. Ada kenaikan 552. Kalau kita lihat dari skema diagram grafiknya, naiknya maupun turunnya itu sangat sangat stabil ya. Jadi kita lihat di sini stabil. Kalau menurut saya ini cocok untuk investasi jangka menengah maupun jangka panjang. Disclaimer on, saya tidak ngajak antum untuk beli maupun untuk jual ya. Kalau kita lihat di sini harga sahamnya relatif stabil, naik. Nah, mungkin di sini ada penurunan, tapi langsung rebound. Kita lihat di profile, ini sumber di RTI Bisnis. Untuk pemegang saham pengendali atau pemegang saham terbesar saat ini ada di PT Hotel Candi Baru. Ada indikator P. P ini adalah pengendali. Ada juga Concordan Investment PT Ltd sebesar 17,14 sekian persen. Ada masyarakat 22,4% atau 4%. Ini kalau menurut saya udah bagus ya. Kalau masyarakat di atas 14% itu ini menurut saya pribadi itu berarti andil masyarakat juga dinilai positif bagi perseroan. Ya, jadi nggak egois. Ada 22,4%. Kita lihat di profitability,
di net profit margin, operating profit margin, gross profit margin, ya, NPM, OPM. Ini bukan organisasi Papua Merdeka, OPM, ada GPM. Kita lihat dari tahun 2018 sampai tahun 2021 ini ada kenaikan yang sangat stabil, bukan yang sangat signifikan ya, yang stabil. Nah, ada penurunan sedikit di tahun 2022, hampir sama di tahun 2020. Nah, ini net profit marginnya. Kalau kita lihat dari profitability ROA, ROE maupun DER, sama ada penurunan di tahun 2022. Ya. Di ROA, return on asset, tingkat pengembalian di aset, ya, ada penurunan. Ada return on equity atau ekuitas atau lembar sahamnya itu tadi. Kita nilai dari valuasi, ya. Dividend yield ada 1,51%. Jadi kalau ini memang sedikit kecil ya dibanding ya daripada tidak ada dividen, ya kan, 1,51%. Kalau menurut saya di atas berapa persen ya? 5% itu udah bagus lah kalau dibuat dividen hunter atau pencari dividen. Kalau di Sido Muncul di kuartal 4 tahun 2022 ada 1,51%, pernya sekitar 24,30 kali. Nah, PBV, kalau PBV 7 sekian di atas 1 itu kalau penilaian saya dalam harga wajar pun perlu dipertanyakan. Nah, kalau kategori valuasi atau saham murah itu sebisa mungkin tidak lebih dari 1 kali. Nah, tapi kita harus ada acuan lain mengenai entah itu di DPR, entah itu di GPM, maksud saya di gross profit margin maupun di operating profit margin, operasional. Kita lihat dividen payout ratio atau laba yang dikeluarkan untuk dividen ada 36,66%. Ini dikategorikan bagus ya, lumayan bagus ya. Di atas 20% saya anggap bagus. Lalu ada di net profit margin di 28% itu juga udah bagus. Di atas 20%. Ya, ini udah ada indikatornya semua. Sumber saya dapat dari RTI Bisnis, guys. Di RTI Bisnis. Jadi kasarannya apa ya? Kitabnya investor. Kitabnya investor kebanyakan dari RTI Bisnis. Itu saya ambil sampel dari teman-teman saya ya. Dari rekan-rekan di grup WA, Facebook maupun di rekan-rekan kerja itu pakai RTI Bisnis. Nah, ini kita lihat dari cash ratio, quick ratio maupun current ratio. Keadaan kas dari Sido Muncul sendiri sudah dikategorikan aman di atas 100%. Jadi ekspansi kemanapun bisa jadi dasar untuk mereka mengembangkan perseroan. Kita lihat dari fundamental per kuartal 4 tahun 2022 tercatat 31 Desember itu market cap Sido Muncul tercatat 26,85 triliun. Kalau dikategorikan besar ya lumayan besar, hampir mendekati blue chip. Atau udah masuk di blue chip ya? Barangkali teman-teman ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Di sini saya nggak memberikan di sini kita sama-sama belajar, kita diskusi ringan. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan, ada feedback bisa dijejak-jejak di kolom komentar. Jadi dalam fundamental penjualan 3,87 triliun di kuartal 4. Aset menjadi 4,8 T, disusul beban atau liability 575 miliar rupiah dan lain sebagainya. Ya, seperti ini. Untuk tinjauan dari fundamental. Nah,
Kira-kira ini buy or no? Kalau menurut teman-teman gimana ini sebelum saya jawab? Bisa sharing-sharing juga. Kalau pendapat saya, jika kita lihat dari record teknikal selama 5 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir, itu kalau dikategorikan stabil, saya jawab stabil. Apalagi kita tinjau dari 5 tahun terakhir tadi, itu stabil. Ya. Kalau misalnya kita tinjau dari 1 tahun juga stabil. Lalu di aspek lain, di dividen ya. Kalau di dividen sih mana tadi? Kalau di dividen kan hanya berapa? 1,51%. Ini kalau dirasa kurang ya, tapi ya udahlah daripada nggak ada dividen. Yang terpenting kita sebagai investor harus tahu tujuan kita investasi itu kita harus tahu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Lalu untuk apa ya guys ya, untuk current ratio atau cash ratio juga dinilai bagus, udah safe lah. Jadi kalau menurut pendapat saya, disclaimer on ya guys, disclaimer on, saya tidak mengajak antum semua untuk membeli dan saya tidak mengajak antum semua untuk menjual. Jadi di sini ini pure pendapat saya, kita diskusi, kita open diskusi di sini. Kalau saya klik buy, saya klik buy. Mungkin teman-teman ada pendapat lain, ada pandangan lain, monggo kita sharing di kolom komentar. Ya, kita terbuka, ngobrol santai, ditambah ngopi santai juga boleh kok. Oke, sekian dari sharing session kita. Sekian dari video saya juga. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa sharing, bisa jejak di komentar. Jangan lupa subscribe dari Tadi Official dan support terus channel ini agar kita tahu dan kita dapat berkembang bersama. Sekian dari video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap luar jiwa. Mantap luar biasa.